Yeah, gue minasan, welcome back again with Mr. KDC. One Piece chapter 1141 udah rilis, re. Ya, tentunya di web kesayangan ya. Jadi, gue tangan tani lang again, it's time to react new chapter, oke? Let's go! Judul chapter 1141, wanita yang lebih tua. Ya, judul kali ini bukan mengacu ke satu karakter pasti, melainkan nantinya kita jelasin kalau tipe cewek dari Jorul adalah wanita yang lebih tua dari dirinya. Ada. Emang ada aja kelakuan dari orang yang udah bangkotan, karena harusnya ya gak ada satupun orang yang punya umur lebih tua dari Jorul sekarang ini. Terus geser dikit ke bagian cover story. Masih di perjalanan Yamato yang mengitari Wano Kuni, yang mana di volume sekarang ini ya kita dikasih lihat Wushu yang sedang menghabisi Pegwan dan membuat ulti frustasi karena tak bisa apa-apa. Ya, agak membingungkan memang mau dibawa kemana sebenarnya cover story dari Yamato kali ini. Apakah puncaknya adalah konflik dari perpecahan anggota Beast Pirate atau masih ada hal lain lagi yang bakal diungkap pada cover story-nya? Who knows, kita tunggu dan nantikan aja. Sekarang menu utama. Setelah beberapa chapter kita dikasih informasi yang terus-menerus mengejutkan, bisa dibilang chapter kali ini semacam rehat lah ya. Tapi tetap membangun cerita untuk kita mengetahui apa yang bisa diantisipasi selanjutnya. Well, momen dimulai dengan Nami yang sedang menggerutu di atas kapal bersama Rod dan dua penjaga raksasa. Setelah gagal mendapatkan harta, walau sedikit pun nggak dapet, re, Nami cuma bisa misu-misu sepanjang perjalanan. Yang mana hal itu jelas ngebuat Rod khawatir karena bisa aja kedua penjaga itu mendengar ucapan dari Nami. Terus pindah dikit ke Franky yang masih di seputaran pohon ada. Bersama dengan Ripley, Franky dikasih tahu kalau dahulu orang-orang membangun rumah di atas cabang dari pohon ada. Yang mana setiap cabang pasti memiliki sejarah panjangnya sendiri. Menariknya ada satu cabang yang seperti bekas ditebang yang ternyata dahulu cabang itu sempat terbakar dan untuk mencegah menjalar ya lebih jauh, maka diputuskan untuk memotongnya. Di momen ini Ripley menjelaskan kalau kelemahan terbesar dari Elbaf adalah api dan kilat. Momen kembali ke Nami yang diperlihatkan udah sampai ke desa. Di sana para kru yang sedang berpesta bersama dengan para raksasa pun diperlihatin, re. Usap yang melihat kedatangan Nami langsung mencoba mengenalkan navigator jenius dari kru topi jerami ke tetua Jarul. Tapi melihat lirikan dari Jarul, Usap yang terlalu banyak minum menganggap Jarul adalah orang mesum. Makanya Usap pun langsung menanyakan tentang tipe wanita dari Jarul, yang mana dijawab kalau dia menyukai wanita lebih tua. Ya, Usap yang mendengar hal itu malah langsung memukul pedang yang ada di kepala Jarul, re, sehingga membuat Jarul kesakitan dan Usap pun harus dipegangin. Ada. Emang saking banyaknya minum si Usap sampai ke bawah suasana gini, re. Tapi ya seperti yang Nami bilang, pada akhirnya sampai ke negeri Elbaf adalah impian dari Usap sejak lama. Dan Bakasenjo ya, saking kita difokuskan ke hal lain yang dimunculkan oleh Oda Sensei di tanah para raksasa ini, kita sampai lupa mimpi Usap yang ingin menjadi kesatria lautan dan belajar dari mereka para raksasa. Terus di tengah keramaian pesta, Sanji malah sadar kalau Ged gak kelihatan. Dan ternyata Ged emang lagi pergi untuk membantu merawat dua penjaga kerajaan Elbaf bersama dengan Rod. Di momen itu ya Ged yang ngerasa kalau luka yang dialami oleh para penjaga tidak cukup parah, sehingga dia pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada keduanya. Tapi di sini Rod gak mau jujur atas apa yang dia ketahui. Makanya Rod berakhir diajar lagi oleh Ged, re. Ya, cukup menarik melihat perkembangan Rod ini, re. Mulai dari awal dia membenci Luffy dan yang lainnya, sampai sekarang dia berada di titik saling berbagi rahasia dan berpikir untuk mencoba melindungi apa yang jadi tujuan Luffy. Karena seperti yang Rod pikirkan, di momen selanjutnya kita pun dikasih lihat kalau Luffy bersama dengan Zoro sudah berada di area bawah tempat Loki berada. Di momen Luffy yang melihat kondisi dari Loki, jelas langsung mencoba untuk membuka kuncinya. Namun karena terbuat dari Kairoseki ya, batu laut, Luffy jadi kesulitan untuk membebasin Loki. So, di momen itu Luffy pun meminta Zoro untuk membantunya, re. But Zoro masih tertegun karena melihat betapa besarnya Loki, dan Zoro juga belum mengkonfirmasi sendiri apa dia harus melepaskan orang yang dianggap sangat berbahaya ini. Zoro dan Luffy pun berakhir berdebat. Luffy merasa kalau Loki bakalan mati karena luka yang dia punya. Walau Loki emang masih terlihat bernafas sih, tapi Zoro mencoba ngingetin Luffy kalau kita nggak bisa nganggap enteng reputasi buruk yang dipunyai sama Loki. Apalagi untuk ukuran raksasa Loki itu bahkan terbilang sangat besar ya, sampai ke titik Zoro ngerasa Loki itu sebesar Ors. Tapi ya kita sendiri tahu kan kalau Zoro dan Luffy itu sebenarnya sama-sama aja sableng, re. Makanya lucu ngeliat Zoro yang mau ngecek kondisi dari Loki tapi dia malah nendang Loki, buat ngeliat apakah luka yang dialami Loki ini pura-pura atau beneran. Pada akhirnya Zoro setuju buat ngelepasin dulu Loki tapi tetap nyisain beberapa batu laut di kakinya, supaya nanti kalau Loki udah sadar mereka bisa berbicara dulu buat mastiin kalau Loki ini beneran baik atau enggak. Zoro juga di momen ini udah mikirin kalau mereka ngebebasin Loki, ada kemungkinan kalau orang-orang di Elbaf ngusir mereka. Tapi seolah tak peduli dengan wanti-wanti Zoro, re. Bakasenjo pun bilang kalau emang harus pergi ya mereka bakalan pergi. Ya sesimpel itu emang Bakasenjo, re.
Akhirnya Luffy pun mutusin untuk mencari dokter untuk membantu nyembuhin dulu kondisi dari Loki. Sementara Zoro akan membuka borgolnya Loki. Tapi baru aja Luffy mau pergi, dari atas dia melihat bajak laut raksasa baru jatuh dari atas bersama dengan Sanji. Yang mana kalau aja Luffy gak berubah dan menggunakan badannya, Hazaruddin dan seluruh krunya mungkin udah bakalan mati. Ya, kepanikan mereka jelas masuk akal, Loki dianggap sebagai ancaman jauh di atas apapun. Bahkan Hazaruddin sempat nyinggung sedikit tentang masa kecilnya, di mana Loki katanya orang bermuka dua. Karena ketika dia ngomong sesuatu yang baik, itu semua berakhir bohong dan Loki akan mengkhianati mereka. Namun pada akhirnya, peringatan dari mereka semua seolah tak berguna, karena Zoro sudah berhasil melepas borgol dari Loki. Dan akhirnya kita melihat sosok Loki yang berdiri dengan sangat amat besar sambil memegang senjata bernama Ragnir di belakangnya. Ya, momen itu jadi akhir yang menutup chapter 1141 ini, Menarik untuk kita tunggu apa yang bakal terjadi di chapter selanjutnya. Terlepas apakah Loki ini sebenarnya baik atau enggak, dan gimana hubungan antara ayahnya dengan pihak pemerintahan dunia. Karena Hazaruddin sendiri seolah udah ngasih tahu kalau bahkan sejak kecil ya, Loki adalah anak yang sangat nakal. Tapi mungkinkah Loki melakukan itu secara sengaja? Karena ada suatu rahasia yang sudah dia jaga? Atau malah Loki ternyata emang seberbahaya peringatan dari seluruh Elbaf dan mungkinkah pertarungan malah terjadi di sini? Well, kalau menurut kalian gimana nih? Mana yang benar, mana yang enggak? Apakah Loki yang baik atau Loki yang jahat? Kalau diingat-ingat lagi ya, momen Loki yang bangkit setelah lepas dari borgolnya dan kita ngeliat betapa besarnya dia. Entah kenapa misalkan langsung teringat sama mural yang baru aja terungkap. Di mana di mural bagian kiri ada satu gambar raksasa besar bertanduk yang kayaknya cocok sekali sama Loki. Ya. Tapi itu it's just mural sih, Sebenarnya Mr. K tuh lebih tertarik siapa yang gambar mural itu, Beneran, Mr. K lebih tertarik itu daripada hal apapun. Siapa? Siapa yang gambar mural itu ya? So, sekian dulu terkait One Piece chapter 1141 yang Mr. K bawain. Kalau ada yang ingin kalian tambahin silahkan tambahin, mungkin bisa Mr. K tanggapin saat itu juga. Terima kasih BTW. So, see you next time. Adi Sekari Melau, stay safe everyone. Salam Animania.